beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut tidak boleh dimodifikasi suka-suka hati, harus berdasarkan dalil. Apakah dalil umum ataupun dalil khusus? Cuma sayangnya kawan-kawan kita sebelah maunya dalil khusus semuanya. Jadi tidak cukup hanya dengan dalil umum. Ketika ada perintah zikir, itu tidak cukup, mesti ada zikir yang lebih jelas. Maka dulu kan sempat ribut-ribut persoalan baca Fatihah setelah sholat. Kenapa? Karena mereka minta dalil yang khusus. Harus ada hadis yang berbunyi fa idza qadaitumus salata faqra'ul fatihata. Bumunan dalil je. Maka ilhamnya. Padahal sudah ada dalil umum. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Apabila kalian telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan kalau kalian sudah tenang, dirikanlah salat. Ini perintah umum untuk berzikir setelah salat. Apa bentuk zikirnya? Terbagi dua kategori. Ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Apa itu ma'thur? Bentuk-bentuk wirid yang diajarkan oleh Nabi pada keadaan tertentu ataupun pada waktu-waktu yang tertentu. Itu disebut dengan ma'thur. Jamaknya ma'thurat. Sedangkan yang ghairu ma'thur, segala bentuk zikir kapanpun dan dimanapun boleh diamalkan kecuali pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang dilarang. Di mana tempat yang dilarang? Di kakus. Maka tidak boleh sambil menunggu selesai buang hajat atau meratip-meratip tu subhanallah walhamdulillah. Itu tempat yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang? Mohon maaf, ketika sedang bersenggama, berhubungan suami istri, itu jangan dalam rangka mencetak anak-anak yang Qurani, ajak ulang-ulang ayat Quran. Itu waktu yang dilarang. Selain daripada waktu dan tempat tersebut, dimanapun boleh berzikir, kecuali satu lagi, tidak boleh berzikir dalam bentuk zikir-zikir tersebut ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Jadi jangan nanti hari Jumat sambil menunggu khatib selesai, kita cak bom sabah, dah putar-putar tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir, itu maksiat. Karena zikir orang yang sedang hadir di depan khatib pada saat khutbah adalah memperhatikan khatib, bukan mengucapkan zikir-zikir ini. Memperhatikan khatib itulah zikirnya. Makin seksama kita perhatikan, makin tinggi derajat zikirnya. Tiba-tiba sedang fokus dengar khatib, lewatlah tabung amal di depan. Bahkan menggesernya saja tanpa melihat itu sudah mengganggu konsentrasi. Maka ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, beliau perhatikan ada seorang sahabat yang sedang memain-mainkan kerikil di dalam masjid Nabi. Karena saat itu lantai masjid Nabi belum pakai ubin, apalagi karpet begini. Maka karpet seperti ini dan ubin itu bid'ah, karena enggak ada di zaman Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Maka semua masjid termasuk masjid Wahabi itu masuk neraka semuanya, karena bid'ah semuanya. Ini versi mereka, tokoh sebelah. Jadi sedang main-main kerikil. Dari atas mimbar Nabi tegur, ala faman massal hasa faqad lagha. Ketahuilah, itu yang main-mainkan kerikil hilang pahala Jumatnya. Nabi hanya menyebutkan kerikil, tapi menurut kawan-kawan sebelah buka HP nggak apa-apa, karena HP bukan kerikil, dan belum ada HP jadi kerikil, belum ada kerikil jadi HP. Itu karena mereka perlu dalil secara khusus. Maka ilham mengada depuk watat rusak syariat. Siapa yang menyentuh kerikil hilang pahalanya. Diqiyaskan oleh para ulama, kalau hanya pegang kerikil saja yang tidak perlu konsentrasi, itu sudah dianggap menghilangkan pahala Jumat. Bayangkan orang yang memasukkan uang ke dalam celeng hari Jumat, itu tentu lebih mengalihkan konsentrasi. Tentu kita mesti berkenalan dengan wajah di uang tersebut. Ini Soekarno apa Sudirman atau Patimura. Karena salah-salah itu payah merumpok panitia masjid, baik telah bertambang dan celeng, dah payah pulang dah dom. Lebih mengalihkan perhatian. Maka ada yang menggugat, kenapa celeng harus beredar ketika khatib sedang khutbah?
bak minta pahala, rupaji kamu merumpok belah. Itu yang kata orang tua kita dulu, bak tak harap pahala UBP merumpok palih UBPA. Dia harusnya celeng amal itu biarlah di pintu masjid, karena bagi yang ingin menyumbang tetap dia akan memberi, tapi bagi yang tidak ingin tetap ini dianggap sebagai gangguan saja. Ini persoalan kita. Nabi tegur. Ini tentang proses di dalam khutbah tadi. Zikir itu berbeda. Ada perintah zikir yang maksur, ada yang khairu maksur. Suatu ketika seorang kawan, dosen senior, duduk dengan saya setelah maghrib di sebuah warung kopi, karena kami mazhabnya sama-sama mazhab minum kopi. Je kopi ngabek pungo. Maka dengan bangga beliau ceritakan, malam kemarin Ustaz, saya didaulat jadi imam di sebuah masjid. Oh, alhamdulillah. Ya, biasanya di masjid itu paling kurang setelah salam, kalau tidak ada zikir yang lain, paling kurang imamnya akan baca Fatihah. Tapi setelah saya kaji di perpustakaan dengan berbagai referensi, tidak saya dapati setelah salat itu ada anjuran untuk baca Fatihah. Jadi, takkan hanya baca tepu, Ustaz? Oh, saya katakan, walaupun dosen senior tetap tidak luput dari diskusi. Saya katakan, begini Bang, wirid setelah salat itu dibagi dua. Ada yang maksur, ada yang khairu maksur. Yang maksur itu misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan seumpamanya. Yang khairu maksur itu segala bentuk zikir, tidak terkecuali ayat Al-Quran, mau Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ma'un dan lain sebagainya, tetap itu zikir. Kecuali kalau kita anggap itu sebagai dangdut koplo, ini tetap zikir. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik kita praktekkan setelah sholat, zikir yang maksur atau yang ghairu maksur? Lebih bagus yang maksur, yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi karena tidak sempat melakukan yang ghairu maksur, harusnya turun kepada yang maksur. Ya, dia tidak sempat yang maksur, harusnya turun kepada yang ghairu maksur. Baca semua zikir termasuk Fatihah. Ini justru tidak sempat mengerjakan yang maksur, ditinggalkan yang khairu maksur, berpaling kepada tidak berzikir sama sekali. Yang penyakit orang Aceh, saya katakan, orang Acehnya dijawab rubah. Ini persoalan pemahaman yang keliru. Kalau pertanyaannya, mana lebih bagus kita baca Fatihah saja dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar masing-masing 33 kali. Lebih bagus masing-masing ini yang 33 kali. Tapi pertanyaannya, kalau tidak sempat baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar masing-masing 33 kali, mana lebih bagus kita baca Fatihah sekali dengan tidak baca sama sekali? Lebih bagus baca Fatihah sekali daripada tidak sama sekali. Maka dibagi tingkatan aulawiyat. Ada perintah umum. Jadi ibadah itu harus ada perintah lebih dahulu. Kalau sudah ada perintah umum, ingin melarang orang lain, perlu dalil untuk melarang. Tapi ada dosen-dosen yang sok-sok mentap naik kampusnya. Saat kita tanyakan mana larangannya, dia tanya mana ada perintah, mana ada urusan ibadah mencari larangan. Dia tidak paham bahwa dasarnya ibadah itu sudah ada perintah. Ketika perintahnya berlaku umum, untuk melarang orang melakukan perlu dalil khusus yang melarang. Selama tidak ada larangan, tetap berlaku dalil umum. Berzikirlah kapanpun dan dimanapun, sampai ada larangan secara khusus. Yang tidak boleh berimprovisasi melakukan ibadah. Walaupun di dalam sholat, tetap selama itu zikir diizinkan. Makanya bacaan-bacaan seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, itu bukan ajaran Nabi, improvisasi para sahabat di dalam salat. Tapi karena bahasanya adalah zikir, tetap diakomodir oleh agama. Nabi tidak vonis itu bid'ah. Sifatnya oleh tak bid'ah tu. Lepas ni itu bid'ah.